Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama Bapak Muhammad Tegar Hidayat dari Fakultas UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Tarbiyah dan Keguruan, serta dosen pembimbing yang terhormat Ibu Hani Atus Solika MPD, karena telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk anak-anak SD. Baik, di sini Bapak akan membahas tentang materi kelas 3 semester 2 dengan tema 5 subtema 1 tentang keadaan cuaca. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan membaca doa dulu sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, ayo kita mari bersama-sama membaca doanya. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa tersebut adalah sebagai pembuka buat kita semua agar kita bisa menyerap pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita selanjutnya akan membacakan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang Garuda Pancasila aja. Baiklah anak-anak, ayo ikuti bersama Bapak, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu adalah sebuah nyanyian anak-anak untuk menghormati negara kita, negara tercinta kita, yaitu negara Republik Indonesia. Dengan kita menyanyikan sebuah lagu ini, anak-anak bisa semangat dalam mempelajari materi kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cuaca. Jadi di sini tolong anak-anak dengarkan ya, Bapak bacakan, anak-anak bisa mungkin menjelaskannya atau menyerapnya dalam materi yang Bapak sampaikan. Jadi, Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara pada sore hari itu sangat sejuk atau sangat dingin. Nah, tiba-tiba angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka sedang asik bermain. Setelah itu, langit berubah menjadi mendung. Awan pun menjadi hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola tersebut, tetapi langit semakin lama semakin gelap dan angin pun semakin cukup kencang untuk meniupkannya. Dan mulai hujan rintik-rintik turun.
Udin dan Beni pun berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Setelah keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari tadi cuaca sangat terasa dingin. Pada saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari yang mereka rasakan bermain bersama, tiba-tiba cuaca tersebut dingin dan angin bertiup lebih kencang. Setelah hujan mulai reda, Beni dan Udin pun bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka pun terasa segar setelah mereka bermain bola bersama-sama di sore hari di lapangan. Pada malam hari juga cuaca tersebut sangat dingin. Jadi setelah kita bisa menyerap atau setelah kita membacakan tentang pembacaan tersebut, apa sih yang dimaksud dengan keadaan cuaca anak-anak? Jadi keadaan cuaca itu yaitu suatu tempat di mana cuaca itu tergantung pada kondisi di lingkungan kita sehari-hari. Contohnya, tadi kan kita ambil contoh tuh, kalau pagi hari biasanya rata-rata cuaca yang ada di lingkungan kita itu terasa cerah, ada awan, ada matahari dan awan bintang tidak ada. Nanti kita akan jelaskan di teks selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, apakah anak-anak merasakan hangatnya dari sinar matahari tersebut? Nah, kalau yang nomor 2 ini biasanya anak-anak pastikan subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Di siang hari. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Itu dan satu panasnya lagi, panas sekali. Isi komentar, usulan atau terik saran dari juga matahari ya. tersebut, Terima sehingga kasih. anak-anak ada yang berteduh, ada juga yang tetap bermain bola, dan ada juga yang di rumah saja tidak bermain. Nah, dari keadaan tersebut, bagaimana keadaan cuaca semalaman? Nah, keadaan cuaca semalaman yang terjadi tadi, kalau misalnya kita paginya cerah, siangnya juga cerah benerang, juga sorenya juga mulai cerah, tetapi kalau mulai malamnya dia hujan, maka keadaan cuaca tersebut mengikuti akhir dari suatu cuaca. Misalnya kalau paginya cerah, siangnya cerah, sorenya hujan, maka malam tersebut akan menjadi dingin atau hujan juga. Nah, dari yang ini nomor 4 tersebut, samakah dengan keadaan cuaca yang pagi hari tadi? Nah, kalau cuaca pagi hari ini itu biasanya ya, kalau di tempat seperti kita tuh cuacanya tuh terang benderang dan juga terik. Karena kalau biasanya pada hari itu rata-rata keadaan cuaca di lingkungan kita itu cuacanya sangat cerah. Oke, kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dari pembelajaran tadi ini. Nah, di sini kan kita mencermati simbol-simbol yang ada pada kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi kita lihat cuaca-cuaca yang ada di negara kita. Ada 5 cuaca yang tersedia di Indonesia. Yang pertama, malam hari yang cerah. Yang kedua, hujan. Itu bisa anak-anak lihat hujan. Yang ketiga, mendung. Yang keempat, cerah dan tidak berawan sama sekali, maupun awan cerah maupun juga awan gelap. Sedangkan yang berawan itu setengah matahari ditutupi dengan awan. Nah, ini anak-anak, bapak punya tugas nih. Kita lengkapi tabel berikut selama 5 hari ke depannya. Jadi bapak minta kepada anak-anak, coba tuliskan, coba anak-anak simpulkan, coba anak-anak kumpulkan. Jadi dalam waktu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, anak-anak beda ini. Misalnya kalau pada
pada hari Senin itu siangnya tuh apakah hujan, apakah mendung saja, apakah cerah, apa berawan. Itu anak-anak gambar di dalam tabel dan siang pada hari Senin. Nah, sedangkan malam itu juga anak-anak perhatikan apakah itu menjadi malam yang cerah, apa juga hujan, apa juga menjadi mendung, dan yang pastinya apa juga berawan. Tolong ya anak-anak mengerti dari tabel tersebut. Bapak harap semoga anak-anak bisa melengkapi isinya tersebut. Oke, kita belajarkan selanjutnya lagi. Baik anak-anak, kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya tentang pembilangan Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Jadi, Like dan share juga di media misalnya sosial kalau teman-teman. Hujan Dan di satu rumah, lagi, isi biasanya, komentar, usulan, ibu atau saran akan juga ya. memberikan Terima suatu kasih. kue atau makanan kepada kita untuk makan bersama-sama dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dan juga dengan adik. Untuk kita anak-anak bisa makan bersama-sama, marilah kita mempelajari tentang pembagian tersebut agar kakak, ibu, adik, dan diri kita sendiri bisa makan bersama-sama dengan adil. Coba anak-anak perhatikan potongan kue A dan juga potongan kue B nih. Jadi di kue A tersebut dalam kue tersebut satu kue dibagi menjadi dua bagian yang sama. Dari setiap nilai tiap bagian 1/2 bisa disebut dengan 1/2. Nah, jadi untuk lambang pecahan potongan kue tersebut menjadi sama atau menjadi dua bisa kita sebut dengan setengah atau 1/2 atau angkanya bisa dilihat anak seperti ini 1/2. Sedangkan dari yang 1/2 tersebut yang satu disebut dengan pembilangnya dan yang dua disebut penyebutnya. Atau lebih simpelnya Bapak simpulkan bahwa untuk memudahkan kita menghitung pecahan tersebut, kita ambil pembilang tersebut adalah potongan atau kuenya, atau kita sebut dengan kuenya saja tuh. Kuenya yang utuh kita sebut dengan 1. Jadi setelah duanya kita disebut dengan berapa potong bagian yang kita potongkan untuk membaginya kepada teman-teman maupun kakak kita dan juga adik kita. Oke. Nah, untuk kue yang selanjutnya, kue bagian B itu menjadi 4 bagian yang sama tuh. Yang bagian B tuh kita bisa lihat potongan kue B menjadi 4 bagian yang sama. Jadi nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4 disebut dengan 1/4. Untuk yang ketiga, lambang pecahan dari 1/4 tersebut yang satu kuenya utuh kita sebut dengan 1 untuk pembilang. Kita perkan, sudah per, kita masukkan nilai angka yang telah dipotong. Misalnya yang bagian B itu dipotong menjadi 4 bagian. Ada kan itu 4 bagian, 1 bagian atas, bagian kanan, bagian bawah, dan bagian kiri. Nah itu kita potong 4 bagian. Kita tulis di penyebutnya 4. Jadi nilainya 1/4 bisa disebut dengan 1/4. Jadi 1 pembilangnya dan 4 penyebutnya. Nah, dari sini Bapak ada tugas kepada Halo anak-anak teman-teman, untuk subscribe di mengisi tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. soal-soal Dan satu yang lagi, diberikan isi kepada komentar, anak-anak usulan, nih, Bapak atau berikan saran kepada juga anak. Jadi ya. soal yang Terima pertama, kasih. Berapakah bagian pizza yang sudah dimakan oleh Udin? Jadi itu ada pizza tuh 1. Nah, pizza 1 yang utuh tadi kita sebut apa anak-anak? Anak-anak tahu sendiri kan? Nah, sudah dari
potongan satu tadi itu pizzanya terbagi menjadi 4. Jadi 4 tersebut hilang menjadi 1. Nah, sisanya tinggal anak-anak bisa sebutkan kan dari penyebutnya tadi. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua atau soal yang kedua, Siti senang makan buah apel. Dia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian sama? Sama seperti pizza tadi atau sama seperti kue yang tadi. Dalam suatu kue maupun suatu makanan itu kita sebut pembilangnya 1. Nah, per dengan penyebutnya kita bagi atau kita potong-potong, kita masukkan potong-potong tersebut menjadi angka di bawah penyebutnya. Mungkin anak-anak sudah kasih tahu tuh, anak-anak pada pinter. Bapak yakin anak-anak pasti bisa menjawabnya. Kita lanjut lagi nih, misalnya contoh yang ketiga, Bapak kasih contoh aja nih ya, yang kapan nanti anak-anak sendiri. Jadi soal yang ketiga, contoh ketiga, ibu menyediakan 1 roti yang panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti tersebut utuh, nah akan dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Setiap anggota keluarga akan mendapatkan berapa bagian roti. Nah, jadi Bapak sini jawab dulu suatu contoh soal lagi untuk anak-anak. Jadi roti tersebut tuh 1 tuh utuh. Nah, 1 utuh tersebut yang panjang itu kita sebut pembilangnya menjadi 1. Sedangkan penyebutnya tadi kan sudah dipotong kan, roti utuh ini dipotong menjadi 4 bagian. Maka penyebutnya tersebut kita tulis dengan angka 4 karena potongannya cuma 4 bagian. Jadi hasil nomor 3 tersebut yaitu 1/4 atau kita sebut dengan 1/4. Nah, untuk soal yang keempat anak-anak, Bapak sebutkan, dan ini juga contohnya ya, anak-anak bisa lihat maksudnya. Saat udara yang panas banget tuh, pasti enaknya makan buah jeruk yang sangat menyegarkan. Nah, di sini Benny ingin membagi jeruknya kepada Edo temannya. Nah, dari 1 buah tersebut atau buah jeruk tersebut, Benny dan Edo akan mendapat bagian berapa tuh untuk menjadikan minuman jeruk menyegarkan. Nah, jadi Bapak kasih arahannya. Jadi 1 buah tersebut itu utuh tuh. Nah, 1 yang utuh tadi kita sebut dengan berapa pembilangnya? Nah, pasti sudah tahu. Nah, kita perkan dengan pembagian. Oke. Nah, jadi yang kita potong tadi, kita masukkan nilai angkanya menjadi penyebut. Jadi anak-anak sudah pasti tahu tuh kan berapa bagian pembilangnya dan bagian penyebutnya. Oke. Halo teman-teman, Mungkin subscribe di tombol merah di bawah kita ini ya. tentang Like dan pembelajaran share juga di media keadaan sosial cuaca teman-teman. sampai pada Dan satu hari lagi, ini dulu ya isi anak-anak. komentar, Kita lanjutkan usulan, sambungkan atau dengan saran minggu juga depan. ya. Terima Semoga kasih. pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Jangan lupa tuh PR-nya dikerjain dan akan Bapak lihat untuk minggu depannya. Nanti Bapak cek ya satu-satu. Kalau misalnya masih ada yang belum, kita lanjutkan lagi pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga sampai ketemu dengan minggu depan. Sampai jumpa lagi. Bapak akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak keluar dari rekaman atau Zoom ini, kepada anak-anak, kita melepaskan pembacaan doa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita baca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil ukhsri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sampai jumpa anak-anak, sampai ketemu di minggu